bagaimana itu? Bagaimana misalkan kita merasa syukur, tapi memiliki daya saing yang besar gitu kan. Untuk urusan dunianya ya dia berusaha untuk mencapai tahap manajer semisal. Terus misalkan tadi dalam posisi saya dengan karyawan aja bersyukur nyaman, artinya dia udah sejahtera gitu. Kalau misalkan berdasarkan definisi-definisi yang tadi kita telah terima. Tapi nanti akhirnya pada nggak bersaing dong buat jadi manajer, pada nggak bersaing dong untuk jadi owner atau dia mendirikan sesuatu yang sifatnya lebih kemanfaatannya lebih besar. Makanya kan tadi definisi rezeki itu atau ya minallah wa yintafa'u bih. Sehingga wa yintafa'u bih ini apakah ketika dia belum memaksimalkan potensi yang dia punya itu ya berarti dia belum termasuk sejahtera karena syukurnya kecepatan gitu Pak. Gitu Pak. Jadi gimana caranya tetap kita tenang secara batin namun tetap punya daya saing yang tinggi gitu. Ya, dari kata syukur itu terkandung makna pengembangan sebenarnya. Jadi syukur itu tidak kok kemudian tadi nggak cuma sekedar menerima terus alhamdulillah, tidak sekedar itu. Bahkan ketika hanya sekedar itu bisa jadi lama-lama akan terjerumus pada kekufuran. Kenapa? Karena mengandalkan. Karena dia sudah mengandalkan, akhirnya menjadi orang yang putus asa. Itu tidak bersyukur. Bersyukur itu pasti punya makna pengembangan, punya makna yang terbuka. Tidak sama dengan kufur. Nah, kufur itu menutup diri, sudah tertutup. Sudah segini aja sudah cukup. Nah, itu lama-lama malah bisa sampai pada titik kekufuran juga. Ketika tidak dikelola dengan baik. Nah, tetapi pada prinsipnya gini, orang itu ketika dalam salah mungkin secara individu ada orang seperti itu ya, secara individu. Ketika dia sudah merasa puas dengan capaiannya, terus udah saya tidak mau lebih lagi, itu secara pribadi individu bisa. Tapi kalau secara komunitas, ya saya kira itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada sistem kontrol sosial. Ada sistem kontrol yang nantinya menuntut untuk lebih. Karena dengan banyaknya kemauan, banyak keinginan, dan sebagainya, nah itu dengan sendirinya akan muncul daya saing. Ya, ketika dia berada dalam satu komunitas. Dan ketika dia berada dalam satu komunitas, kok dia tidak mau bersaing, pasti dia akan ditinggalkan atau bahkan dibuang. Nah, kenapa? Karena tidak mendukung komunitasnya. Jadi caranya bagaimana ya? Caranya tadi berarti perlu membangun komunitas. Perlu adanya komunitas. Komunitas apa? Komunitas orang yang bersyukur. Ya, komunitas orang yang bersyukur atas rezeki tadi. Sehingga pengelolaannya terus bertambah, pengembangannya juga terus berjalan. Syukurnya menjadi syukur yang produktif, syukur yang yang berkembang, bukan syukur yang dalam artian sudah segini saja kan. Kesimpulannya kalau syukur yang bertepuk tangan lebih banyak ya, Pak. Oke, baik. Itu ada pertanyaan kedua. Oke, terima kasih Kak Rizky. Ya, sebelumnya Assalamualaikum Ustadz Ubaid. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menjelaskan di malam ini. Oke, jadi pertanyaan saya itu, pertama saya mau ini dulu, mau apa? Membagi. Jadi kan saya S2-nya di bisnis ya, bisnis di UI. Dan kebetulan pembicaraan ini tuh sejalan sama kata guru besar ekonomi di UI lah gitu. Jadi seharusnya untuk menilai kemajuan negara itu sekarang udah nggak pakai GDP lagi ya gitu, udah harus ke shift ke kebahagiaan gitu, dari tingkat kebahagiaan. Tapi balik lagi juga saya waktu itu melihat di vlog orang Indonesia yang kuliah di Cambridge, ternyata untuk menilai kebahagiaan juga itu terlalu subjektif juga ya. Jadi terkadang si masalah-masalah negara yang paling maju, negara apa tuh ternyata dibuat untuk biasanya mendukung keberlangsungan kelompok negara tertentu di dunia ini gitu. Jadi intinya kita nggak usah terlalu melihat yang gitu-gitu gitu. Nah terus pertanyaan saya itu lebih ke begini. Jadi kan tadi untuk
mencapai negara yang sejahtera itu salah satunya itu dari segi kedamaian dan bla 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 ya. Nah, mungkin yang saya perhatikan perkembangan zaman ini tuh orang di Indonesia terutama ya, seperti kemarin kita ngebantu netizen ngebantu Palestina tuh kadang kita untuk bersuara tuh bebas banget nih zaman sekarang gitu, Ustadz. Jadi kayak ini sebenarnya kalau dari segi apa ya, mungkin kan Ustadz udah banyak baca sunnah juga atau dari ayat-ayat juga, itu tuh kita dalam bernegara itu lebih lebih utama mana nih karena kita sudah bebas bersuara banget gitu, kita lebih utama mengkritik pemerintahan atau kita lebih utama ya udah terima aja pemerintahan itu kebijakannya seperti ini dan kita mendukung. Karena misalnya nih berkaca dari hadis berikut nih, Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Najih Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berilah kami nasihat. Lalu beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk taat kepada pemimpin meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habsyi. Karena orang-orang yang hidup setelahku akan melihat berbagai perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teduh kepada sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Peganglah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah ajaran-ajaran yang baru dalam agama. Nah, jadi karena generasi kami nih Ustadz gitu punya kesempatan untuk mengkritik pemerintah dan juga mengatur jalan negara ini lebih luas, tapi juga dalam arti saya jadi bingung, ini lebih mana utama, mendukung pemerintah apa mengkritik atau berusaha, misalnya ke depannya kita nggak tahu kan, berusaha menjatuhkan mereka atau gimana gitu. Ini yang mana nih yang lebih yang lebih utama lah gitu. Terima kasih, Ustaz. Mumpung ada debat capres nih. Sudah nyambung lagi. Sudah. Ya, sudah tadi pertanyaannya, Mbak siapa, Mbak Ludia ya? Ya. Baik. Lebih baik mana kita mengkritik atau ikut saja, manut saja, asam iwat to'ah dengan pemerintah. Dua-duanya harus seimbang. Tidak boleh terlalu kritis tanpa asam iwat to'ah, tanpa ikut, tapi juga tidak boleh ikut yang sampai membebek tanpa kritis, itu juga tidak boleh. Ya, hadis-hadis tentang itu juga sangat banyak, ya, bahwa kita ini juga harus mengingatkan para pimpinan kita. Bahkan ketika pimpinan kita itu sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah, maka tugas kita adalah mengingatkan dan tidak boleh ikut, tidak boleh itu. Jadi asam ta'ah fi illa fi maksiatil khaliq. Jadi asam iwat ta'ah, batasan ikut manut taat pada pemerintah itu adalah selama aturan-aturan itu tidak menyalahi syariat Allah. Ya, selama aturan-aturan itu tidak menyalahi syariat Allah, tidak bermaksiat. Kalau aturannya sudah mengarah kepada kemaksiatan, tidak boleh ikut, harus kritis. Nah, kita juga ikut termasuk dalam hal ini ketika kebijakan-kebijakan itu menurut perhitungan keilmuan, bukan menurut ego. Menurut perhitungan keilmuan kita, kebijakan ini bakal menimbulkan misalnya konflik sosial yang akut, misalnya. Berarti kita di situ kan ada unsur kemaksiatan. Maka kita harus melakukan kritik. Tapi tetap di samping kritik kita, selama belum ada perubahan, kita masih tetap harus taat. Nah, di situ maksudnya itu. Di taat di situ taat yang proporsional. Kritis di situ juga kritis yang proporsional. Jadi ketika mengkritisi bukan berarti kita berontak. Ketika mengkritisi bukan berarti saat mengkritisi itu kita harus memberontak. Tidak. Yang tidak boleh itu berontak. Taat itu wajib. Taat pada pemerintah itu wajib. Tapi dalam ketaatan itu juga harus ada kritis. Kritis itu harus, tapi tidak boleh memberontak ketika kita mengkritik pemerintah. Yang boleh adalah ketika kita mengkritik, kita tetap taat pada konstitusi. Nah, konstitusi kan juga pemerintah kita.
aturan-aturan yang ada itu kan juga pemerintah kita. Bagaimana hadis tadi, hadis riwayat Al-Irbad bin Sariyah, itu konteksnya adalah konteks fitnah, konteks zaman fitnah, zaman